Akhirnya teori tajdil. Terus Imam Ahmad bin Hambal bilang ke anaknya, tuh lihat, guruku hebat kan, semalaman kita enak tidur, tahu-tahu ibadah sholat. Guruku semalaman berpikir tentang ilmu dengan dirinya sendiri. Ilmu ini terkait haid. Haid itu terkait sholat. Sholat itu hal utama dan pertama di dalam agama. Perempuan haid haram sholat, tidak haid wajib sholat. Pertanyaannya, bagaimana tahu pemisahnya? Imam Syafi'i. Iya dong. Orang haid tidak seperti orang kencing, sorot di A sampai Z itu muncul terus. Enggak. Haid itu jam 10 keluar cerit sedikit, jam 3 mampet, terus jam 4 keluar lagi, setengah 6 mampet, mampet Pak. Pertanyaannya, nasib zuhur dan asarnya bagaimana? Ayo, nasib zuhur dan asar. Ini kewajiban yang sangat fundamental. Awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dan utama yang nanti kita menghadap Allah itu ya sholat kita. Sholat kita, maksud sholat wajib ini. Ayo, nasibnya zuhur sama asarnya gimana? Tinggal begitu saja. Ini butuh ilmu. Nah, teorinya Imam Syafi'i ini itulah yang menyelamatkan sholatnya banyak perempuan, dan itu dipakai hingga sekarang. Bayangkan kalau dipakai hingga yaumul qiyamah, berapa pahalanya Imam Syafi'i. Lah kalau bapak sholat 2 rakaat salam selesai, ya udah selesai itu pahala. Tapi ilmu ini dipakai hingga yaumul qiyamah. Sekarang Cung, nah, tong lebih hebatan mana bapak dengan guru bapak? Iya Pak, iya Pak. Jangan bilang iya Pak, iya Pak. Begitu. Itu hebatnya apa? Hebatnya ilmu. Makanya selama hal itu mubah, boleh. Kita nggak boleh suudzon. Selama masih mubah aja, boleh gitu. Nah itu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu lurus, artinya jangan jatuh ke yang haram, yang jelas haram. Kalau masih perdebatan, masih ini, kita nggak usah suudzon. Ya itu pilihan dia, pilihan saya ini. Karena masih perdebatan. As-samhah. As-samhah itu artinya la haraj fiha wala tadyiq. Jangan sampai menyulitkan diri, bikin kita sempit, nggak bisa ngapa-ngapain, jangan. Itu agama nggak demikian. Agama itu nggak demikian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebani sesuatu sesuai di luar batas kemampuan. Nggak akan. Makanya sifat agama kita al-hanifiyah as-samhah. Dan di banyak ayat disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sayang kok sama hambanya. Allah itu memberikan kemudahan banyak. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Di Quran nyebutin begitu. Allah itu ingin memperingan kok. Allah mempermudah. Satu ayat begitu. Satu ayat lagi bilang Allah ingin memperingan. Jadi itu agama Islam itu begitu. Nah, makanya kalau tiba-tiba kok kita beragama kok sedemikian ketat, sedemikian menyusahkan, sampai nggak punya lingkungan, sama ketemu ini ketemu itu, apa itu? Tahu nggak bedanya Rasulullah sama Abu Lahab? Tahu nggak bedanya? Kalau di Sirah Nabawiyah kita baca, sama-sama bersorban, Rasulullah bersorban, berjenggot kayak saya. Abu Jahal juga sama bersorban, berjenggot. Mereka kalau ketemu orang menyapa, ya menyapa. Gitu. Tapi kalau Rasulullah itu punya sifat al-bassam. Muka itu sumeah, orang Jawa bilang.
Kalau orang Betawi bilang itu berseri-seri senyum berseri-seri. Jadi kalau ketemu orang itu mukanya ngenakin gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Punya duit tidak? Mau butuh tangan? Begitu. Bener. Ya. Rasulullah itu kalau bayar utang itu pasti berlebih. Misal utang 10.000, Rasulullah bayarnya itu pasti 15.000 tanpa orang itu minta. Di hadis banyak Pak. Ana ahsanukum qodoan, bahasanya begitu. Ana ahsanukum qodoan. Gak ada yang hebat Rasulullah. Kalau kita bayar utang berlebih kan nunggu dijerat. Bayar berlebih. Kalau nggak gitu diancam riba, awas lo. Rasulullah itu tanpa begitu. Ana khairukum wa ahsanukum qodoan. Rasulullah kalau bayar utang itu pasti berlebih. Karena dia Rasulnya orang banyak, saking dermawannya. Tanpa orang minta. Maka dicintai orang banyak. Sampai-sampai Abu Lahab kemana-mana bilang, Rasulullah itu pendusta, Muhammad itu pendusta. Bingung dia. Muhammad pendusta. Kata Muhammad sendiri itu artinya yang terpuji. Muhammad itu yang terpuji. Ditambahin kata pendusta, bingung. Terpuji kok pendusta? Kan nggak masuk akal tuh. Ketika disebut Rasulullah, apa Muhammad itu pendusta? Kata orang, masa sih? Wong kemarin bisnis sama aku menyenangkan kok. Usahaku lancar bisnis sama beliau. Ketika utang, aku ditambahin lebih. Wah, masa sih Abu Lahab? Jadi omongan-omongan itu terpatahkan dengan sendirinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi nggak sempit diri. Rasulullah itu bergaul. Sampai Rasulullah itu suka makan di rumah. Nah, di Quran itu disebutkan ya, kenapa Nabi Isa itu dipertuhankan? Karena Nabi Isa itu sakti. Yang kedua, itu Nabi Isa itu nggak kelihatan seperti manusia yang lain. Maka di Quran dijelaskan, bukan Nabi Musa, Nabi Isa dan ibunya kana yakulanit ta'am. Keduanya itu makan kok. Jadi kalau namanya sifat makan itu adalah manusia. Jangan kau pertuhankan karena makan. Nah, Rasulullah punya sunnah. Kalau makan, ayo bareng-bareng dilihat orang. Supaya untuk menunjukkan bahwa ini Rasul sama kayak aku. Makanya di tradisi umat Muhammad itu nggak akan ada yang mempertuhankan Rasulullah, itu nggak ada. Nggak ada. Karena udah kelihatan Rasulullah makan, ya. Apalagi Sayyidatina Aisyah kalau bercerita, Rasulullah itu kalau di kamar mandi, wah ceritanya udah macam-macam gitu kan. Itu menunjukkan manusia. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari gurunya Abdus Salam ibnu Mutahhar. Qala haddatsana Umar bin Ali an Ma'nin ibni Muhammadin al-Ghifari an Sa'id ibni Abi Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanya ngaji hadis begitu. Imam Bukhari dapat hadis ini dari Abdus Salam bin Mutahhar. Abdus Salam bin Mutahhar mendapatkan dari Umar bin Ali. Umar bin Ali mendapatkan dari Ma'an ibni Muhammad al-Ghifari. Al-Ghifari dapat dari gurunya Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi mendapatkan dari Abu Hurairah. Jelas. Diteliti jelas. Pakai TKP, pakai forensik, wah itu semua bisa. Nama ilmunya ilmu rijal. Ilmu rijal. Itu berat, Pak. Dulu namanya studi takhrij hadis. Jadi saya itu dulu studi takhrij hadis itu misalnya Abdus Salam bin Mutahhar. Bener nggak ini gurunya Imam Bukhari? TKP pertemuannya di mana? Itu ada bukunya, Pak. Ada ilmunya. Tahun berapa? Nah, itu dari sisi kejadian. Belum lagi dari kredibilitas dan kapabilitas seorang gurunya, Abdus Salam bin Mutahhar. Orangnya pendusta enggak? Nah, Imam Bukhari lebih seru lagi. Ketika dia datang, seorang gurunya itu cuman mungkin lagi dahaknya lagi banyak atau dan itu dekat pelataran masjid. Imam Bukhari langsung bilang, enggak orangnya kurang bisa menjaga adab masjid, enggak diambil itu hadisnya, Pak. Pindah ke yang lain.
Imam Bukhari. Ketemu guru lagi, gurunya lagi ternak kuda keledai gitu. Nah, terus mungkin lagi main-mainin ya. Sini. Nah, akhirnya si kambingnya datang atau kudanya datang. Mungkin ngiranya makanan. Padahal lagi main-main doang. Sama kuda aja berani bohong. Langsung belok kanan gerak, ditinggalin, nggak diambil. Setelah jujur, biografinya bagus, TKP-nya jelas, ini jelas. Apakah langsung ditulis oleh Imam Bukhari hadisnya? Tidak, Bu. Salat istikharah dulu. Salat istikharah dulu. Kalau kita kan lain. Salat istikharah untuk kepentingan kita. Jadi Tuhan kita seret-seret untuk kepentingan kita lewat istikharah. Kalau Imam Bukhari enggak. Istikharahnya untuk kepentingan umat. Nah, ini dalil saya begitu. Saya jujur, untuk istikharah untuk kepentingan saya nggak mau. Nah, saya istikharah nih. Ada 2 pengajian. Satu ini yang baik ini. Yang manfaat yang mana? Nah, saya beristikharah kadang nanya. Tapi untuk kawin, untuk ini enggak, ini nafsu saya ini. Kalau salah biarlah salah saya. Nah, kalau kita enggak. Nah, Imam Bukhari itu kalau istikharah itu istikharah untuk umat. Nah, jadi benar-benar ini untuk kebaikan, bukan untuk diri. Nah, itu kalau makomnya kita. Kalau kita mungkin istikharahnya untuk pribadi. Enak naik pangkat atau tambahan gaji ya, misalnya gitu. Baru istikharah. Itu untuk kita ya, tapi bagus juga bagus gitu. Tapi level kebaikannya sama Imam Bukhari, kerenan Imam Bukhari, lebih keren Imam Bukhari, karena Imam Bukhari apa? Istikharahnya untuk hadis yang manfaat sampai seterusnya. Nah, itu sampai begitu, Bu. Itu namanya ilmu rijal, ilmu riwayah, ada ilmunya tersendiri. Nah, dan seterusnya.